Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farista Diansa, saya dari PGMI kelas B dengan NIM 212067 yang akan mempresentasikan perencanaan produk jasa dalam kelas bela diri karate. Gambaran usaha yaitu olahraga karate di Indonesia telah tumbuh dan berkembang pesat. Hal ini terlihat dari berbagai indikator. Beberapa indikator tersebut terlihat dari adanya berbagai turnamen karate tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional yang dilaksanakan di Indonesia. Bertambah banyaknya organisasi karate di Indonesia dan adanya kegiatan pelatihan nasional karate yang diadakan organisasi karate setiap tahun untuk mengevaluasi kemampuan penguasaan ilmu yang dipelajari seseorang praktisi karate. Untuk data lembaga di sini, nama usaha itu Nganjuk Karate Club, bidang usaha informal, jenis usaha yaitu bela diri karate, alamat usaha terletak di Jalan Ahmad Yani nomor 12, Desa Kapas, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Email ahmadfarista1@gmail.com, nomor telepon 0857 341 8245. Data pemilik usaha ini dimiliki oleh Ahmad Farista Diansa, tanggal lahir Nganjuk 21 Mei 2001, jenis kelamin laki-laki, alamat tinggal di Jalan Ahmad Yani nomor 12, Desa Kapas, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Email ahmadfarista1@gmail.com. Jabatan di sini Ahmad Farista sebagai pelatih. Untuk gambar umum pasar dan sasaran, Nganjuk Karate Club ini merupakan produk jasa di bidang seni bela diri yang dijalankan dari awal dengan membuka satu tempat yang berlokasi di rumah pemilik. Jika jasa ini berhasil atau sukses dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka pemilik akan membesarkan jasa lewat pembukaan tempat yang lebih luas di berbagai wilayah dengan tujuan pelestarian seni bela diri karate tersebut. Lalu untuk sasaran peminat, di sini sasaran peminat yaitu siswa sekolah dasar kelas 1 sampai kelas 6. Namun perlu digarisbawahi, untuk seni bela diri ini juga untuk jenjang SMP, SMA maupun tingkatan umum. Terutama untuk siswa yang ambisius ingin berprestasi di bidang non-akademik. Untuk selanjutnya target di sini siswa sekolah dasar dengan kisaran usia 7 tahun hingga 12 tahun yang berdomisili di Kecamatan Sukomoro dan sekitarnya. Nganjuk Karate Club ini menetapkan harga sebesar 400.000 per bulan untuk siswa sekolah dasar. Jadi penetapan harga tersebut cukup rasional untuk diterima oleh calon konsumen dan tidak terlalu memiliki perbedaan besar dengan kompetitor. Lalu untuk aspek pemasaran sendiri yaitu yang pertama promosi yang akan dilakukan dengan menyebarkan brosur di tempat-tempat ramai, terutama di sekolah, di lembaga pendidikan, lembaga pekerjaan yang memungkinkan untuk anak-anak dari orang tua tersebut ingin bergabung di dalam organisasi Nganjuk Karate ini. Lalu di sosial media seperti Twitter, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Pada bulan-bulan pertama juga akan memberikan diskon maupun potongan harga kepada para calon siswa Nganjuk Karate ini. Jadi yang kedua yaitu pengembangan pasar. Setelah berhasil pada usaha pertama ini, selanjutnya saya sebagai pemilik usaha akan mencoba untuk membuka cabang Nganjuk Karate ini baik di dalam kota maupun di luar kota, agar nantinya para pelajar ini dapat meningkatkan kemampuan non-akademiknya supaya lebih optimal. Jadi yang ketiga langkah promosi. Pada permulaan usaha saya akan mencoba memberikan potongan harga bagi siswa dan terus melakukan promosi-promosi yang menarik di sosial media dan sekolah sehingga jangkauan masyarakat yang mengenal Nganjuk Karate ini meluas ke berbagai daerah di Indonesia, terutama di wilayah Jawa Timur. Baik, untuk selanjutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama yaitu kekuatan atau strength. Jadi yang pertama, seni bela diri ini memiliki keunggulan dari penguatan visi dan misi,
yang jelas, sehingga menjadi salah satu faktor penguat usaha produk jasa ini tidak mudah goyah dengan pesaing. Selain itu, dari aspek STP juga dapat dijangkau oleh seluruh golongan masyarakat, pelajar, dan wali murid. Dan seni bela diri karate ini dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa, karena seni bela diri karate ini selalu berusaha untuk membuat nyaman dalam belajar siswa dan membuat siswa berprestasi di segala event. Untuk selanjutnya yaitu kelemahan atau weakness anggota atau calon anggota yang masih sulit untuk bertahan lama di karate dan terkadang bermasalah di biaya iuran, karena tidak semua anggota berasal dari kalangan menengah atas. Untuk pelatih sendiri tidak memiliki power yang memungkinkan ekstrakurikuler atau bidang jasa ini akan tersingkir. Yang ketiga yaitu peluang. Peluang di sini bisa unggul dalam ekstrakurikuler lain jika ancaman semua tersingkir, membawa nama baik sekolah. Yang terakhir, ancaman munculnya pesaing lokal saat ini. Nganjuk Karate Club menikmati keunggulan sebagai penggerak pertama di pasar nirlaba seni bela diri karate. Namun akan ada lebih pesaing yang akan segera hadir, dan kita harus bersiap menghadapi masuknya mereka ke pasar. Banyaknya dari program kami yang dirancang untuk membangun loyalitas pelanggan, dan kami berharap layanan berkualitas dan suasana kelas atas kami tidak mudah ditiru. Ada beberapa sekolah seni bela diri yang daerah tersebut yang menghalangi kami melakukan program sekolah. Namun dengan pendekatan desain sekolah nirlaba yang baru ini, kami dapat menguasai pasar dan menawarkan layanan yang lebih baik kepada siswa dan komunitas kami. Untuk aspek keuangan sendiri, kebutuhan modal awal untuk memulai usaha ini yaitu 852.000 dengan rincian sebagai berikut, yaitu untuk membeli kun olahraga dengan jumlah 20.000, untuk kedua yang samsak karet ban. Lalu biaya operasional untuk asisten pelatih sendiri, biaya per bulan sampai 200.000 dan biaya per tahun 2.400.000. Untuk biaya perawatan 30.000 dan biaya per tahun 360. Jadi untuk kebutuhan modal awal untuk memulai usaha Nganjuk Karate Club ini adalah sebesar biaya investasi ditambah biaya operasional bulan pertama. Jadi total pendapatan bisa dihitung per bulan 480 per orang. Bisa digambarkan dengan jumlah siswa yaitu 7 orang. Jadi 480 dikali 7 orang yaitu 3.360 per bulan. Untuk keuntungan per bulan sendiri yaitu total pendapatan dikurangi biaya operasional. Total pendapatan per bulan yaitu 3.360 dikurangi 230.000. Biaya tersebut sekitar 3.130. Untuk keuntungan per bulan yaitu 3.130. Untuk keuntungan per tahun sendiri, total pendapatan dikurangi biaya operasional. Untuk total pendapatan per tahun di sini kisaran 40.320.000 rupiah, dikurangi biaya operasional sebesar 2.760. Jadi pendapatan per tahun atau keuntungan per tahun kisaran 37.560.000 rupiah. Jadi kesimpulan pada usaha ini yaitu dengan melihat peluang bisnis Nganjuk Karate Club ini ditinjau dari analisis dan anggaran yang sudah dirancang, maka diharapkan nantinya perencanaan usaha pendidikan bidang pendidikan ini mampu menjadi solusi pekerjaan bagi penyusun maupun pembaca. Dan jika ditinjau dari banyak aspek, usaha jasa Nganjuk Karate Club ini dinyatakan layak untuk dijalankan usaha. Dan dari perencanaan usaha bidang pendidikan ini, saran dari saya yaitu dalam berbisnis apapun tentu memiliki banyak hambatan. Akan tetapi sebagai jiwa wirausaha sejati harus mempunyai sikap kreativitas dan inovasi yang tinggi, sehingga
selalu menghasilkan produk maupun ide-ide baru yang menarik masyarakat. Selain ini, memberikan manfaat jangka panjang maupun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat harus lebih diutamakan. Dibanding memenuhi keinginan pribadi, akan lebih baik jika usaha ini yang dijalankan mampu memberikan bermanfaat bagi semua orang, terutama untuk siswa SD maupun SMP dan SMA. Selain itu, tidak semua pesaing dan hambatan menjadi sisi negatif yang membuat persepsi dalam Indonesia berwirausaha dunia. Baik, itu pemaparan dari jasa usaha kelas bina diri karate. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.